Hai teman-teman, ketemu lagi di Nuri V Channel. Nah oke teman-teman, apa kabar semuanya? Dan saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat. Nah oke teman-teman, pada video saya yang kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat menarik banget, yaitu untuk pemula agar mengetahui hal ini nih sebelum mulai dietnya. Karena ternyata bagi pemula nih perlu mengetahui dulu. Jadi, waktu dalam perjalanan program dietnya itu akan berjalan dengan lancar programnya. Karena banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, akhirnya dia gagal dalam dietnya. Hal apa itu? Nah, oke, sebelumnya simak dulu yang satu ini, teman-teman. Bagi Anda yang menyukai video-video seperti ini di Nurifi Channel, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nurifi Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita akan mulai video saya yang satu ini. Nah oke, seperti ini loh teman-teman. Apa yang harus diketahui bagi pemula sebelum melakukan diet? Nah, yang harus diketahui yaitu turun berat badan itu menurunkan lemak tubuh dan menaikkan massa otot. Nah, itu yang pasti diinginkan dalam program diet, teman-teman. Nah, bagaimana lemak itu bisa turun dan otot itu bisa bertambah? Itu kan pasti yang diinginkan. Nah, tetapi kita lihat di dalam program yang kita jalankan. Tahukah Anda bahwa ternyata banyak orang yang melakukan kesalahan dengan melakukan diet yang ekstrim, teman-teman. Karena apa? Karena tujuannya ingin cepet-cepet jadi kurus, cepet-cepet jadi langsing seperti itu, teman-teman. Nah, harapannya lemak itu cepat berkurang ya istilahnya ya, cepat turun gitu loh. Lalu yang dilakukan adalah langsung potong makan secara ekstrim dan dalam waktu singkat berat badan itu turun secara drastis seperti pada gambar. Yang tadinya Anda bertubuhnya gemuk, lalu Anda akan turun jadi langsing. Nah, ternyata itu adalah diet yang kurang tepat kalau saya katakan. Kenapa demikian? Penurunan berat badan yang terlalu cepat itu kita mengharapkan lemak itu turun atau lemak itu berkurang. Tapi kita lihat slide yang berikutnya. Apa sih kenyataannya? Ternyata pada saat kita melakukan diet yang ekstrim, makanan kita kurang, berarti kalori yang masuk itu juga kurang loh teman-teman dalam tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya tubuh itu akan menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, cadangan makanan itu disimpannya di mana sih? Disimpan di otot dan di hati. Nah, yang pertama kali dipakai ya pasti yang di otot, teman-teman. Nah, simpanan lemak atau yang namanya cadangan makanan itu biasanya dalam bentuk yang disebut glikogen. Nah, akibatnya apa? Kalau makannya tadi terlalu sedikit, dia akan mengambil kalori atau cadangan makanan yang ada di otot tersebut. Akibatnya otot malah berkurang atau mengecil, teman-teman. Jadi pada saat Anda melakukan diet yang terlalu ekstrim tersebut, itu bukan lemak tubuh loh teman-teman yang berkurang yang membuat berat badan Anda itu turun istilahnya. Jadi tadinya gemuk jadi kurus, itu bukan lemak yang berkurang, tetapi massa otot yang berkurang karena Anda kekurangan nutrisi atau kekurangan kalori. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Kita lihat akibatnya apa? Kalau otot itu berkurang, Anda bisa lihat dari metabolisme tubuh itu menurun. Anda itu akan terasa lebih mudah capek. Lalu kalau berolahraga nih, jadi kayaknya
lebih nggak kuat gitu loh, nggak kuat berolahraga, jadi kayaknya baru berolahraga dikit kayaknya udah pegel, udah capek, udah tidak berenergi seperti itu. Dan yang terlihat lagi, itu kulit atau daging-daging Anda di tangan, di lengan, di paha itu terasanya kendor atau gelambir gitu loh, jadi goyang-goyang seperti itu. Lalu dengan massa otot yang berkurang tersebut, itu metabolisme kan tubuh turun nih. Jadi pembakarannya jadi lebih lambat loh teman-teman. Nah, jadi kalau Anda mau buat pemula nih, kalau misalnya mau melakukan diet, jangan lakukan diet yang ekstrim. Karena hati-hati, berat badan yang turun tersebut itu belum tentu lemak tubuh yang berkurang, tetapi massa otot yang diambil sehingga dia berkurang seperti itu. Nah, kalau Anda mengalami ciri-ciri seperti ini, nah, berarti Anda sudah mulai berhati-hati. Karena apa? Karena kalau massa otot berkurang, metabolisme menurun, itu tidak baik bagi kesehatan Anda, dan berat badan Anda yang tadinya sudah kurus seperti yang ada di gambar itu, dari gemuk menjadi kurus seperti itu akan naik kembali. Nah, kita lihat lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan agar lemak itu benar-benar bisa berkurang? Jadi bukan massa otot yang berkurang, tapi lemak yang berkurang. Yang harus dilakukan pada slide ini adalah pola makan sehat, olahraga yang teratur. Balik lagi, semuanya itu yang harus Anda lakukan. Karena pembentuk lemak itu adalah dari makanan, teman-teman. Jadi makanan-makanan yang mengandung terutama karbohidrat. Kita lihat di sini, makanan-makanan itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Sehingga kita harus mengurangi jenis makanan yang mengandung karbohidrat tersebut. Seperti contohnya nih, nasi, pasta, mie, lalu goreng-gorengan seperti itu yang berbahan dasarnya adalah karbo juga, tepung seperti itu harus dikurangi teman-teman. Karena kalau terlalu banyak karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, itu kalau ditimbun, itu akibatnya menjadikan lemak tubuh itu bertambah lagi nantinya. Dan harus diperbanyak adalah protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan olahraga. Nah, olahraganya olahraga apa nih? Supaya lemak yang tadi sudah terbakar itu atau sudah terbuang tersebut, itu akan diganti dengan yang namanya massa otot. Nah, itu penting teman-teman. Jadi, kalau adalah selama program diet, kalau ditanyakan ke saya, boleh nggak cuman atur makan aja, tidak melakukan olahraga? Saya katakan lebih bagus banget itu dibarengi dengan olahraga. Karena olahraga itu akan membentuk otot. Nah, olahraga apa? Olahraga kekuatan atau olahraga beban, teman-teman. Nah, itu bisa dikasih contohnya seperti Anda melakukan namanya sit up, atau Anda melakukan yang namanya plank juga boleh, burpee juga boleh, squats, lalu bicycle crunches. Nah, itu juga boleh Anda lakukan untuk menambah massa otot di dalam tubuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, bagaimana caranya agar lemak itu terbakar atau terbuang? Jangan otot Anda, itu yang Anda harus lakukan dengan pola makan sehat dan olahraga. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bonusnya apa nih kalau lemak tubuh Anda berkurang? Nah, seperti itu. Yang Anda akan dapatkan kalau lemak tubuh itu berkurang, itu Anda akan menambah massa otot. Karena bagian tubuh Anda yang sudah terbuang itu harus diisi kembali. Nah, kalau Anda makan mengandung protein, otot Anda akan semakin terbentuk. Apalagi dibarengi dengan yang namanya olahraga beban tadi. Terbentuklah massa otot. Nah, kalau massa otot bertambah, berarti metabolisme tubuh Anda akan meningkat, teman-teman. Anda meningkat berarti pembakaran akan lebih cepat. Anda akan merasa lebih sehat. Lingkar tubuh juga nanti akan, kok tiba-tiba celana saya kok sekarang kayaknya udah mulai kendor ya. Nah, itu berarti memang lemak yang sudah terbakar. Lalu berat badan yang sudah turun itu biasanya tidak mudah untuk naik kembali. Karena apa? Karena
Kalau penurunannya itu karena lemak yang berkurang, itu biasanya penurunannya tidak cepat, teman-teman, karena lemak itu perlu proses untuk pembakarannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah bonus yang bisa didapatkan. Nah, bagaimana keinginan kita itu bisa tercapai, yaitu mengurangi lemak tubuh dan mempertahankan massa otot. Nah, seperti itu. Jadi, bagi seorang pria, itu yang ideal, berat badan sudah ideal, coba diukur sekarang lingkar pinggang. Nah, kalau lingkar pinggangnya itu masih di atas 90 untuk pria dan wanita di atas 80, berarti lemak masih banyak. Nah, seperti itu. Jadi, lemak tubuh atau lemak perutnya itu masih banyak, berarti Anda masih kurang optimal dalam program penurunan berat badannya, seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau di perut itu terlalu besar, lingkar perutnya, lingkar pinggang, itu berarti lemak visceral masih tinggi di sana. Nah, yang idealnya adalah lingkar pinggang untuk pria itu 90 cm dan lingkar pinggang untuk wanita itu 80 cm. Wow, jauh banget nih sama saya nih. Pasti ada yang berkata seperti itu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kalau Anda selalu melakukan yang namanya tadi ya, pola makan teratur, bergizi, bernutrisi, diperbanyak protein, sayur buah, barengi dengan olahraga, dan turun berat badan tidak dilakukan secara ekstrim, saya percaya bahwa Anda akan menurunkan berat badan dengan baik seperti itu. Nah, jadi teman-teman, hasilnya kalau Anda lakukan hal tersebut, berat badan Anda akan turun, badan Anda akan sehat, dan yang pastinya kalau sudah turun akan bertahan lama, tidak akan naik lagi. Nah, pasti seperti itu kan yang teman-teman inginkan, dan itu juga yang saya lakukan, sehingga kalau saya makan juga ya agak banyak sedikit, lalu diimbangi dengan berolahraga, itu berat badan akan kembali normal kembali. Asik kan seperti itu kan? Anda akan mendapatkan new you. Nah, sebagai Anda yang berpenampilan berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang sedang dalam program penurunan berat badan, bagi pemula, Anda ketahui dulu hal ini. Jadi, nanti dalam tahap penurunan berat badan yang Anda lakukan itu, kalau seandainya Anda menimbang, kok berat badan saya belum turun ya, kok berat badan saya belum turun ya, Anda coba ukur lingkar pinggang, lingkar lengan, lingkar paha. Nah, di situ kalau terjadi penurunan, berarti sebenarnya program diet yang Anda lakukan itu sudah berjalan dengan baik loh teman-teman. Karena apa? Karena lemak itu besar. Ukurannya besar lemak. Jadi kalau kita lihat kasat mata, wah orangnya kelihatan gemuk gitu loh. Tapi kalau lemak itu sudah terbakar dan Anda rajin berolahraga dan minum makanan atau minuman yang mengandung protein, itu akan terbentuk otot. Nah, otot itu bentuknya padat. Jadi padat dan seakan-akan kalau ditimbang itu berat badannya tidak berubah. Tetapi teman-teman jangan khawatir, karena lemak yang sudah terbakar dan diisi oleh otot itu membuat berat badan Anda tetap, tetapi kalau diukur dengan sentimeter itu akan lebih kecil ukurannya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa diet Anda itu sukses, seperti itu. Jadi, jangan khawatir ya buat pemula dalam program penurunan berat badan. Kalau ditimbang berat badannya masih sama, coba diukur lingkar pinggang, lingkar lengan, lingkar paha. Di situ akan ada penurunan yang signifikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya dan juga di live saya, bagi teman-teman yang kalau ada pertanyaan nih, itu boleh silakan di chat di bit.ly/tanya Nuri Fit Channel atau tanya NVC, di situ ditulisnya ya. Atau boleh juga langsung ke WA saya, ada di bawah ini. Silakan diketik saja di sana apa yang ingin Anda tanyakan, dan mungkin juga saran dari teman-teman semua, video apa atau materi apa yang akan saya bawakan untuk next video saya yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa ya di video saya yang berikutnya dengan topik lain yang menarik.
Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.